Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Pejuang Bekasi, Jumat 20 Mei 2022. Untuk melengkapi sukacita kita pada hari ini sebelum beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun hidup kita. Sebelumnya, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kemurahan-Mu yang berlimpah atas hidup kami, mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, sebab Engkau adalah setia. Biarlah kami terus berdengar-dengaran dengan Tuhan, sehingga kami Bapa dirubah seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, leluasa bekerja di dalam hati kami, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 12. Begini firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Demikian firman Tuhan. Karena kita atau kami mempunyai pengharapan kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya, maka kami atau kita bertindak dengan penuh keberanian karena Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita dan memampukan kita melewatinya semua. Inilah yang akan kita bahas di pagi hari ini yang menjadi topik kita dalam renungan pagi ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara umum surat Paulus yang kedua yang ditujukan kepada jemaat di Korintus adalah bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur Paulus kepada orang-orang kudus yang telah menanggapi secara positif suratnya yang terdahulu. Selanjutnya, Paulus juga menguatkan iman mereka. Paulus menghibur di tengah kesengsaraan mereka. Paulus memberikan kekuatan ketika mereka lelah, karena mereka terus-menerus ditekan, bahkan difitnah oleh guru-guru palsu. Paulus juga mengingatkan mereka untuk terus waspada, agar mereka tidak mau terbawa oleh ajaran-ajaran guru-guru palsu. Mereka harus tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga lewat teladan yang selama Paulus melakukan pelayanan-pelayanannya di Korintus, itu mengajarkan kepada setiap orang-orang kudus untuk tetap setia mengandalkan Yesus di dalam kesengsaraan mereka. Saudaraku, sebuah ilustrasi yang dapat menggambarkan bagaimana kita bisa dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dunia. Teknologi canggih yang dilakukan oleh Jepang, dilakukan oleh petani yang ada di Senzushi. Mereka melakukan eksperimen terhadap buah semangka yang bulat. Mereka terus berusaha agar buah semangka yang bulat bisa menjadi berbentuk kotak. Eksperimen terus dilakukan. Mereka membuat buah itu di dalam wadah berbentuk kotak yang kokoh, sehingga pertumbuhannya terus mereka awasi. Walaupun mereka mengalami banyak kegagalan, banyak ketidakpastian buah tersebut bisa berbentuk kotak, namun mereka terus menggali sampai akhirnya mereka mendapatkan buah semangka itu bisa berbentuk kotak. Sungguh mengherankan sebenarnya, bagaimana mungkin buah semangka yang bulat bisa menjadi berbentuk kotak. Dengan berusaha, para petani yang ada di Jepang, mereka terus melakukan eksperimen, penelitian secara teliti, sampai akhirnya mereka mendapatkan hasilnya. Saudaraku, seperti itulah kekuatan-kekuatan dunia,
keinginan iblis yang juga terus memasukkan pengaruhnya, merayu agar setiap orang menjadi goyah, menawarkan kemudahan dalam hidup manusia, dan berusaha membentuk manusia seperti buah semangka tersebut. Dalam hal ini, tentunya iblis bisa saja berhasil kalau kita menjadi lengah dan kita tidak waspada. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku, dalam hidup kita ini, kita sebenarnya diperhadapkan dengan dua pendapat atau dua pilihan. Yang pertama adalah, apakah kita memilih untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, ataukah kita bertanggung jawab kepada manusia atau diri kita sendiri? Saudaraku, ketika hidup kita pertaruhkan untuk mendapatkan sesuatu yang hanya memuaskan diri kita atau orang lain, maka suatu ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan tersebut, kita menjadi kecewa, kita menjadi tawar hati. Bahkan mungkin kita sudah tidak lagi mempunyai keinginan untuk meneruskan apa yang kita harapkan tersebut. Sangat berbeda ketika kita memilih hidup mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin bagian atau rencana-rencana kita tidak seperti yang kita harapkan, namun kita terus mau bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita tersebut. Kita tidak mengeluh, kita terus melanjutkannya, sebab kita tahu bahwa Roh Kudus atau Roh Tuhan memampukan kita melewatinya sampai akhirnya kita sadar bahwa cara Tuhan adalah cara yang terbaik untuk menentukan rencana-rencana hidup kita. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah beri waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Maka firman-Nya akan mempengaruhi pikiran dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan, menuntun hidup kita seperti yang Tuhan inginkan, sehingga pada akhirnya hari demi hari kita dapat meneladani Yesus Kristus. Kita bisa menjadi surat-surat yang tertulis yang semua kita lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan, memegahkan Tuhan yang agung, yang membuat kita menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun tekanan dunia terus-menerus menerpa, merayu, bahkan merongrong kita, mencoba membentuk sifat kita, tentu saja hal itu tidak akan berhasil, sebab Roh Tuhan lebih kuat dari kuasa-kuasa dunia. Oleh karena itu, jangan goyah. Marilah terus kita berada di dalam pertolongan Tuhan, agar kita tidak jatuh ke dalam guru-guru palsu ataupun rasul-rasul palsu yang ingin menghancurkan kita. Pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa dahsyat merubah kami. Biarlah kami terus pegang salib Kristus, menyatakan kami dan seisi rumah kami memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami untuk memperoleh hidup yang kekal. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit,
Pulihkanlah mereka ya Bapa. Hiburlah dan hapuslah air mata yang sedang berduka ya Bapa. Berilah kepada setiap jemaat-Mu pekerjaan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Saudara kami yang merindukan keturunan, Engkaulah yang menjamah setiap tubuh mereka dan memberikan kepada mereka keturunan agar mereka penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami persoalan hidup, persoalan dalam rumah tangga, persoalan di dalam hubungan keluarga, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan sesama, hubungan dengan teman sahabat. Kiranya Engkau yang memulihkan ya Bapa. Berkatilah gereja-Mu dan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan agar terus mengerjakan pekerjaan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati bangsa dan negara kami, presiden kami dan seluruh jajaran pemerintah agar terus melakukan perkembangan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa. Kiranya Engkau mau ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.